Pagi ini saya bersama anak-anak menuju MTS Bojongjati yang berlokasi di Kampung Bojongjati, Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Berangkat jam 6.30 pagi, kami berjalan bersama anak-anak sekolah lainnya. Tak hanya perekonomian saja, anak sekolah pun turut sulit untuk mencapai sekolah. Naik rakit bambu atau getek menjadi salah satu alat penghubung menuju sekolah yang paling dekat. Akhirnya sampai juga setelah berjalan sekitar 500 meter. Inilah Sungai Cibuni yang memisahkan desa Neglasari dengan desa Sukamahi. Mempunyai lebar kurang lebih 80 meter dengan titik terdalam 8 meter. Dikarenakan getek ini terbatas, karena kalau kebanyakan orang, nah mungkin saja getek ini bisa jatuh dan juga tenggelam. Jadi masih banyak anak-anak di sana yang masih menunggu getek ini untuk sampai ke sana dan balik lagi untuk mengantarkan anak-anak. Sungguh, perjalanan menggunakan rakit bambu ini sangatlah berbahaya. Bahkan bisa saja mengancam nyawa mereka. Namun ini terpaksa dilakukan sebagian anak-anak demi menuntut ilmu ke sekolah. Jadi emang gak takut naik getek kayak gini? Lagi harusnya kencang. Sebenarnya sih takut, ya mau gimana lagi, ini jalan satu-satunya. Oh, jalan satu-satunya? Iya. Berarti nggak bisa lewat jalan lain selain jalan ini? Enggak. Oh, terus Fuji biasanya emang jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki aja sama teman-teman. Nah ini Fuji pengen nggak sih ini jalannya diperbaiki gitu, biar jalannya atau nyebrangnya tuh gampang ke sekolah? Pengen kayak dulu lagi. Oh. Akses jalan darat yang memutar jauh membuat anak-anak sekolah terpaksa naik rakit. Sebenarnya, jarak ke sekolah hanya 2 km. Namun karena harus menyeberangi sungai, perjalanan terasa lama. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami sampai di sekolah MTS Bojongjati. Nah, tadi kan saya sama anak-anak juga sempat ikut lewat getek tuh, naikin getek. Nah memang nggak semua sih, tapi kan ada yang dari desa sebelah sampai mau sekolah ke desa ini. Nah, kira-kira menurut Bapak kayak gitu gimana sih Pak misalnya? Ya, pihak sekolah hanya meminta saja kalau mungkin bisa dari sana itu perjalanan itu kan ada melewati ini Cibuni, ya Cibuni atau sungai kan. Kemudian rakitnya itu harus berbayar deh. Berapa bayarnya? 2.000 ya, 2.000 rupiah. Rakitnya itu harus bayar 2.000 rupiah untuk melewati ke sekolah sini gitu ya. Jadi saya minta kepada pemerintah kalau bisa untuk membangun kembali jembatan itu untuk nanti kelancaran pendidikan di madrasah ini. Jembatan yang kokoh menjadi harapan para siswa. Mereka bisa menuntut ilmu dengan perasaan aman dan nyaman. Kan bolak-balik naik getek ngikutin warga sini juga. Nah emang sebelumnya nggak di jembatan apa gimana Pak? Sebetulnya kalau sebelumnya ada jembatan, cuman bulan Oktober 2021 ini kan kegerus air sehingga jembatan ini putus. Mana Pak yang bekas jembatan? Ini bekas jembatannya. Oh ini juga bekas. Iya, bekas pondasinya. Pondasinya. Iya. Oh karena apa Pak itu kalau boleh tahu? Karena airnya meluap gitu kan. Banjir bandang. Banjir gitu. bandang ya Banjir betul. Bandang. Sebetulnya sejak pas ini tergerus, pemerintah desa itu sudah berupaya untuk mengajukan ke pemerintah daerah. Kemudian yang survei sudah, tapi sampai saat ini kan belum ada realisasi. Bisa tahu nggak Pak dikarenakan apa masih belum ada realisasinya itu? Saya kurang begitu tahu karena memang menurut pemerintah daerah itu katanya nanti di bulan 2023. Berarti warga harus menunggu sekian lama untuk jembatan ini baru bisa dibangun gitu Pak? Nah tapi kalau misalnya terkait dengan bantuan dari desa sendiri, apa yang sudah sampai ke warga? Kalau untuk infrastruktur nggak ada, apalagi ini semacam pembangunan jembatan yang menghubungkan desa Neglasari sama desa Sukamahi itu kan ini cukup lumayan besar. Itu kan jadi dana desa itu nggak bakalan cukup untuk dibangunkan ke
jembatan gantung Jembatan ini. ini. Nah, harapan kami kepada pemerintah pusat maupun provinsi atau daerah agar segera dibangun kembali lah jembatan ini, karena apalagi ini di musim hujan. Musim hujan itu rakit itu tidak bisa digunakan, yang pada akhirnya masyarakat di sini itu lumpuh total untuk roda perekonomian. Sebagai warga negara yang taat pajak, wajar bila warga Desa Neglasari berharap pada pemerintah untuk mendapatkan pemerataan pembangunan. Maka tak aneh rasanya bila warga menantikan kepedulian dan keberpihakan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah menahun di desa subur yang tak kunjung makmur ini.